Selamat siang Bu Kisworo. Selamat siang Pak Eko. Bagaimana Eh, kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Ki sendiri? Alhamdulillah. Gimana gimana kok sepertinya sedang ada masalah? Iya Bu, ini saya ada sedikit masalah nih terkait pembelajaran di kelas. Ada masalah apa Pak Eko? Ini Bu, ada masalah terkait kemampuan literasi di kelas saya. Kemampuan literasinya bagaimana? Bu, rendah terutama kemampuan membaca. Ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam membaca, belum lancar kayak gitu Bu. Jadi agak eh, keteteran lah kalau ketika mengikuti pembelajaran. Oh, jadi ini ada siswa kelas 2 yang kemampuan literasi rendah dan kesulitan membaca ya? Iya, Itu ada berapa anak? sekitar ada 4 anak, Bu. Oh ya. Jadi ini masalahnya, muridnya kesulitan membaca, ada 4 anak dari berapa anak ini? Satu kelas itu 11, Bu. Tapi yang Mmm, masih kesulitan, saya rasa kesulitan itu 4 anak, Bu. oh 4 anak ya. Terus, Iya. tujuan yang diharapkan dari pertemuan ini apa kira-kira? Maksudnya Harap tujuan Pak Eko datang ke i sini itu untuk apa? harapannya, kita bisa sharing, Bu, berdiskusi, Bukis bisa memberikan masukan atau memberikan, eee, semacam pencerahan untuk mengatasi Oh iya. masalah yang saya hadapi. Oh ya ya, oke. Baik Pak Eko. Nah ini kalau menurut Pak Eko nih, kira-kira apa ya yang menyebabkan murid-murid yang 4 anak itu sulit membaca itu kira-kira kenapa? Apakah Pak Eko sudah mencari tahu? Ya, anak-anak yang sekarang itu kan kalau saya telaah, Bu, dulu itu kan ketika corona, mereka itu TK, Mhm, ya. Nah, di TK mhm. itu mereka itu kan WFH, ya, mereka Iya punya iya. WFH, anak-anak belajar dari rumah. Nah, ketika belajar dari Mhm. rumah itu mungkin ya, Bu, ketika saya tanya kemarin itu, mereka itu di rumah itu tidak belajar, Bu, kayak gitu. Mmm, Jadi itu untuk nggak persiapan belajar? masuk SD-nya kurang. Iya. Nggak belajar tapi cuma bermain terus ya berarti ya? Iya, Bu. Jadi Oh, ketika masuk SD itu persiapannya kurang, kemudian ketika kelas 1 mereka itu juga masih kurang itu loh, Bu, dalam belajar membaca mmm. permulaan kayak gitu. Iya, berarti memang, karena pengaruh corona juga ya, jadi Iya, anak-anaknya benar. untuk, belajarnya juga literasinya kurang. Nah, Hmm. terus menurut Pak Eko nih, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Eko dalam pencapaian tujuan ini? Saya merasa 1 sampai 10 ya, Bu. Kalau untuk pencapaian tujuan saya berharapnya 10, Bu, agar semuanya itu tuntas. Wah, bagus Tapi bagus. posisi saya saat ini masih 6, Bu. Saya ingin Oh, meningkatkan ke 6. 10 kayak gitu ya. Oh, Saya ingin iya meningkatkan ke iya. 10 agar anak-anak itu ya bisa dalam membaca, karena dengan membaca mereka akan membuka gerbang-gerbang ilmu pengetahuan yang lain kayak gitu. Oke. Nah, berarti untuk meningkatkan menjadi 10 itu, yang dari 6 ke 10 itu, kekuatan apa nih yang dimiliki Pak Eko nih untuk mencapai tujuan itu? Eh, Mungkin ya Bu ya, kalau saya rasa saya bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan tutor teman sebaya, kemudian memanfaatkan pojok baca mungkin juga bisa ya Bu ya, dan juga Iya, bisa bisa. memanfaatkan perpustakaan sebagai Mhm. sarana untuk membaca, itu juga berkomunikasi tentunya dengan orang tua terkait Iya. permasalahan ini. Jadi tadi ya kekuatannya itu, untuk tutor sebaya, penggunaan atau memaksimalkan pojok baca, dan mungkin untuk kunjungan ke perpustakaan, plus, bekerja sama dengan orang tua seperti itu ya Pak Eko ya? Ya, Nah, dari situ kira-kira ada nggak nih hambatan yang Pak Eko alami nih? hambatannya mungkin yang pertama itu hambatannya perpusnya kurang
kurang Mmm. banyak tentang buku bacaan anak fase A gitu loh, Bu. Oh Jadi gitu. iya, bukunya itu sudah terlalu Mmm. kompleks, kemudian Mhm. koordinasi dengan orang tua juga mungkin orang tuanya agak sedikit cuek kayak gitu, Bu, Oh, dengan perkembangan anak iya, kayak gitu. padahal Jadi orang tuanya sendiri ya itu ya? iya, jadi Mhm. kan rata-rata di tempat saya itu kelasnya itu kan ekonominya menengah ke bawah. Jadi Mhm orang mhm. tuanya rata-rata bekerja di pabrik, kemudian ketika pulang sore, anaknya sudah lelah bermain, Mmm, sampai rumah nanti istirahat kayak gitu. capek ya? Oh Iya, gitu ya? Jadi juga ini, peran orang tua yang sangat besar itu ternyata malah iya, kurang maksimal gitu ya, Pak Eko iya, ya? iya. Terus, untuk hambatan-hambatan tersebut, Pak Eko memberikan solusi apa nih kira-kira nih untuk, hambatan itu? Anu Bu, mungkin ketika pas parenting itu atau pas pengajian Mmm, bulanan itu mungkin bisa koordinasi lagi ya Bu ya dengan orang tua. iya iya, Atau mungkin bisa kalau chat itu kayaknya komunikasinya yang terjalin nanti kurang ya? nggak salah paham kayak gitu. Iya, Lebih heeh, enak kalau ketemu langsung, mungkin ketika pertemuan wali itu juga bisa disampaikan itu Bu. iya. Itu Iya, bagus sekali itu, Pak, ketika waktu iya, parenting atau mungkin kalau ada pengajian setiap Ahad apa gitu kan biasanya ada pengajian itu sangat bagus sekali itu saya dukung, dan saya mengapresiasi itu ya, Pak Eko ya. iya. Terus, rencananya untuk menyelesaikan masalahnya Pak Eko ini apa nih kira-kira? Rencananya saya yang pertama itu akan yang kan saya kan berhadapan dengan mereka setiap hari, mungkin saya Mhm, akan menambah yang ada di pojok baca menggunakan kas kelas itu memberikan buku bacaan yang lebih banyak gambarnya dan juga ada mhm, bacaan yang simpel-simpel kayak gitu, Bu. mhm. Itu Karena agar kalau anak-anak lebih tertarik, heeh, ya. iya iya, heeh, Itu sama kemudian mencarikan modul belajar membaca permulaan. Kalau perlu saya buatkan aja nanti sesuai wah. eh, dengan perkembangan mereka sudah sampai mana kan beda-beda kemampuannya kayak gitu. Ya, itu bagus Kayak gitu. sekali Pak Eko kalau seandainya itu beneran, eee, bisa terlaksana. Tapi kan dari semua rencana itu kan ada prioritas nih. Iya, Kira-kira yang apa yang Pak Eko, prioritaskan dari tadi macam-macam yang ingin direncanakan? prioritasnya mungkin saya akan memanfaatkan dua hal yang pokok pentingnya adalah buku modul belajar membaca sama tutor sebaya. Karena dengan modul ini Modul. saya bisa memantau setiap hari, kemudian juga anak yang belum bisa membaca ini eh, bersinergi dengan teman yang sudah bisa membaca sehingga harapannya ketularan kayak itu. Wah, itu bagus sekali Pak Eko dalam memanfaatkan tutor sebaya untuk, membimbing atau mendampingi teman-temannya itu ya, Iya, semoga pokoknya ini rencana yang akan dilaksanakan nanti bisa berhasil. iya. Nah, ini kalau, boleh tahu bagaimana nih komitmen terhadap rencana Pak Eko ini? Komitmen saya karena ini masalah yang mendesak dan harus diselesaikan. Komitmen saya komitmen saya adalah 100% akan melaksanakan rencana ini, Bu. Tentu Wah, saja bagus dengan sekali kalau heeh, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait yang bisa kita ajak kerjasama. Gitu. bagus sekali itu kalau bisa Ya, benar-benar terlaksana Pak Eko, saya sangat ya. mengapresiasi. Nah, ini, kira-kira Pak Eko perlu, dukungan dari siapa saja nih yang diharapkan Pak Eko nih? Dukungannya mungkin yang pertama dari wali sendiri agar kita nanti kita Mhm, selaraskan visi kita guna mencapai tujuan agar nanti sebentar lagi kan juga ujian kan Bu dengan akhir semester 1. Nah, itu kita persiapkan di situ agar anak minimal lah bisa membaca dikit-dikit mhm, pelan-pelan, nggak harus cepat, yang penting pelan tapi bisa. Kemudian mhm, selain koordinasi dengan orang tua juga guru kelas sebelumnya agar kita iya sampaikan agar kita kan sama-sama fase A. Jadi agar iya, tujuan ketika pembelajaran itu terkait dan menjadi sinergi kayak gitu. tercapai ya. Iya, Ya bisa dengan kolaborasi bisa iya, mencapai tujuan yang diharapkan iya, gitu ya Pak Eko ya? nggih, Nah nah bagus sekali itu ya rencananya. Terus,
apa tindak lanjut dari pembicaraan kita ini ya Pak Eko kira-kira? Tindak lanjutnya mungkin saya akan segera membuat yang pertama membuat modul dan juga membuat rencana pertemuan dengan orang tua wali terkait POT kayak gitu untuk menyelaraskan masalah ini dan kita cari solusinya bersama mungkin. Ya, oke. Berarti saya doakan ya Pak Eko, semoga nanti apa yang direncanakan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dan saya Ya, tunggu kabar baiknya ya Pak Eko ya. Nanti bisa kita ketemu lagi, sharing-sharing lagi dari hasil yang kita diskusikan hari ini gitu ya Pak Eko. iya Bu Kisworo. Mungkin gitu aja ya Pak Eko, Iya, kita bisa lanjut ke pertemuan selanjutnya. Terima ya, kasih. ya. Terima kasih sekali loh Bu Kisworo atas coachingnya. Mungkin Ya, besok setelah saya melakukan tindakan yang pertama, kita bisa coaching lagi Bu. oke oke Ya, siap. Gitu aja ya Pak Eko, ini ada yang murid yang ya, menunggu ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Kisworo. Mari kita merefleksi terkait latihan coaching tadi nggih. Baik Pak Ya, Eko. gimana Bu? Apakah sudah berjalan dengan baik selama percakapan coachingnya? Alhamdulillah Pak Eko, tadi selama percakapan coaching tadi sangat komunikatif, adanya interaktif yang eh, terjadi dua arah ya, jadi sangat sangat komunikatif dan tadi juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang telah terlihat dengan jelas. Kegiatannya sangat lancar atau berjalan lancar sesuai dengan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Seperti itu, Pak Eko. Ya, baik Bu. Eh, apakah ada nih Bu, menurut Bu Kisworo sesuatu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Ya, menurut saya yang perlu diperbaiki yaitu untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin masih Ya, bisa diperdalam lagi, Pak Eko. ya, ya. Oh gitu ya. Oke. Eh, menurut Bukis, apa ya tadi yang udah dilakukan agar membuat coaching dan juga antara coach dan coach selalu dalam kehadiran penuh itu apa yang dilakukan Bukis? Ya, yang dilakukan yaitu mencoba melakukan pembahasan sebelumnya, artinya memberi pengantar gitu, artinya pengantar sebelum memulai dan proses proses coaching itu sampai berakhirnya coaching. Jadi kesadarannya, fokusnya harus juga diperhatikan seperti itu. Ya, kemudian bagaimana nih upaya dari Bukis Woro untuk memperbaiki atau meningkatkan hal itu? Untuk meningkatkan hal itu ya menjalin komunikasi yang baik, harus apa, terjadinya sesuai target atau tujuan yang dijelaskan dan mengatur strategi yang lebih tepat untuk ketercapaian tujuan dari coaching tersebut. Dan tentunya melakukan pemantauan pemantauan antara eh, keterlaksanaan coaching ini dan melakukan evaluasi. Ya, Bukis Woro. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir mungkin. Apa yang dirasakan oleh Bukis ketika melaksanakan coaching tadi? Pada saat di coaching ya? Ya, oh ya, yang saat di coaching itu saya sangat merasa senang sekali karena akhirnya saya bisa mengungkapkan unek-unek yang saya rasakan selama ini. Saya merasa senang mendapatkan solusi dari masalah yang saya rasakan selama ini dan mungkin sebelumnya belum terpecahkan oleh saya. Dengan adanya coaching ini saya bisa lebih terbuka dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan Hmm, maksimal gitu. hmm. Baik, guys, mungkin itu tadi sedikit refleksi dari kita yang habis. Ya. Terima kasih atas waktunya dan sampai bertemu di coaching selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Eko bantuannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.